Hai teman pemilih, ketemu lagi kita di program kami Terung Bercerita di acara podcast KPU Kota Tomohon yang saat ini sudah berada di episode yang ke-19. Dan narasumber kita pada saat ini mungkin tidak asing lagi dari mata dari teman pemilih yang ada di Kota Tomohon, yaitu Ketua KPU Kota Tomohon Bapak Haryanto Lasut. Apa kabar Pak Ketua? Baik tentunya, dan bahagia bersama KPU dan penuh senyum, keceriaan, karena memang kita harus seperti itu, karena apalagi pelaksanaan pemilu 2024 kan semakin dekat, semakin dekat, sehingga kita harus membangun pertama semangat kebersamaan, semangat profesional kita, dan yang paling penting membangun integritas masing-masing kita, baik komisioner maupun sekretariat, ya kira-kira itu. Ya, jadi teman pemilih, saat ini kita akan berbincang dengan Pak Ketua dan mungkin lebih ke mensosialisasikan tentang peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, yaitu tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD tahun 2022. Nah, bagaimana Pak Ketua? Oke, baik, terima kasih Mas Yo. Ini perlu kami sampaikan, walaupun sebenarnya mungkin teman pemilih ya sudah beberapa kali ya saya tampil di episode-episode dari podcast kita ya, tetapi ini hal perlu disampaikan kepada masyarakat dan teman pemilih semua bahwa tahapan-tahapan pemilu itu sementara dan dilaksanakan ya. Kalau kita melihat sejak dikeluarkannya peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang program dan jadwal, itu sudah jelas ya kapan pelaksanaannya, tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, itu sudah jelas. Ada 11 tahapan dalam PRKPU 3 ya, itu jelas. Nah, untuk PRKPU 4 yang berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik, peraturan KPU. Nah, ini dalam waktu ini segera dilaksanakan. Bahkan di tanggal 29 Juli itu tahun 2022 itu ada suatu proses yang cukup penting, yaitu pengumuman pendaftaran. Pengumuman pendaftaran partai politik calon. Nah, Pak Ketua, pendaftaran itu dilakukan ya tentunya pendaftaran itu sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 itu dilaksanakan di KPU RI. Nah, yang melaksanakan pendaftaran itu adalah Dewan Pimpinan Pusat, atau nama sejenis atau apa namanya itu, Dewan Pimpinan Pusat atau yang lainnya, silakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan itu sudah diatur proses pendaftarannya. Nah, pembukaan pendaftaran itu nanti tanggal 1 Agustus 2022. Itu tanggal 14 Agustus. Ya kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu di bulan Agustus proses pendaftaran. Pengumumannya sejak tanggal 29. Ya. Pendaftarannya tanggal 1 Agustus. Nah, ini ya prosesnya. Nah, selanjutnya pendaftaran dilaksanakan. Itu ada aturan-aturan dalam, kalau kita lihat dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui media sosial yang ada, sampai 1 hari sebelum itu waktunya diatur juga. Nah, untuk hari pertama sampai 1 hari sebelum penutupan itu dilaksanakan, dibuka pada jam kerja ya, pada pukul 8 pagi ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, sampai pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pada akhir masa pendaftaran itu tanggal 14 paling terakhir itu diperpanjang dari pukul 6 atau 16 ya. Pukul 16, pukul 4 ya maksud saya, mohon maaf, 4 sore ditambah atau pukul 16.00 ditambah menjadi pukul 23.59 ya menit ya, 59 menit ya. Jadi ini bagi partai politik calon peserta pemilu untuk
mendaftar. Mendaftar. Nah, pendaftaran itu penginputan data itu pendaftaran yang dikenal dengan sistem informasi partai politik atau dikenal dengan SIPOL. Nah, ini baru-baru ini kan kita sudah menerima rilis dari KPU RI, ada 38 calon peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu 2024 sudah memperoleh password untuk SIPOL, sistem informasi partai politik, ditambah dengan 8 partai lokal Aceh. Nah, ini 38 tambah 8 sudah menerima sistem informasi partai politik yang diberikan oleh KPU RI. Ya, oke, teman pemilih, sebelum kita lanjut, kita akan mau lihat yang satu ini. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tuhan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tuhan. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tuhan. Teman pemilih, kembali lagi kita di podcast KPU Tomohon. Dan mungkin perlu teman pemilih ketahui bahwa materi kita saat ini adalah bentuk sosialisasi dari PKPU nomor 4 tahun 2022 agar supaya teman pemilih lebih mengetahui tentang verifikasi dan pendaftaran calon peserta pemilu ini, dan terutama juga Pak Ketua partai politik, supaya mereka lebih memahami tentang PKPU. Ya, tentunya lebih memahami bagaimana tahapan yang harus dilalui ya. Walaupun memang pendaftaran ini tingkat nasional, terpusat di Jakarta ya kan seperti itu. Tapi bukan tidak menutup ruang bagi teman-teman partai politik calon peserta pemilu 2024 yang ada di daerah khususnya Kota Tomohon juga dapat mengetahuinya hal itu. Ya, lebih mengetahui itu yang maksud dan tujuan kita memberikan informasi. Kira-kira seperti begitu. Nah, Pak Ketua, di tahapan pendaftaran verifikasi ini apa yang dilakukan oleh KPU Tomohon atau tugas dan wewenang? Ya, oke, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa walaupun ini terpusat, Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya dari kepengurusan partai tersebut, ya peran dari KPU daerah itu cukup penting juga. Dalam rangka untuk mensosialisasikan, memberikan informasi kepada pimpinan partai di tingkat daerah ya, terutama di Kota Tomohon, hal-hal yang perlu disiapkan, hal-hal yang perlu dijaga ya, seperti begitu. Misalnya contoh, kan penginputan kepengurusan daerah itu kan melalui proses yang cukup panjang dari teman-teman partai politik juga kan, menginput kepengurusannya di daerah, kemudian melaporkan kepada DPP-nya atau pimpinan pusatnya. Nah, itu harus jelas, karena ketika partai politik itu dinyatakan memenuhi syarat dalam proses pendaftaran, ada suatu proses yaitu
verifikasi administrasi. Nah, itu kan ada suatu apa namanya pekerjaan dari KPU kita ini ketika terjadi tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ya. Misalnya contoh, apakah ada kesesuaian ya antara nama, nomor induk kependudukan ya dengan data yang ada dalam sipol ya, itu ya pekerjaan KPU daerah termasuk Kota Tomohon. Kita menyesuaikannya agar supaya tidak ada apa namanya perbedaan. Belum lagi soal kegandaan keanggotaan, kegandaan kepengurusan. Nah, itu kita harus pastikan entah itu akan masuk pada ruang administrasi atau faktual. Nah, kita lihat nanti. Nah, sebenarnya kan ini pengelolaan pendaftaran ini memang terpusat, tetapi peran dari KPU daerah termasuk Kota Tomohon ini cukup sentral di dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan pendaftaran ini, verifikasi partai politik ini. Nah, untuk itu sesuai dengan arahan dan instruksi pimpinan provinsi maupun pimpinan KPU RI, maka KPU daerah termasuk Kota Tomohon membuka helpdesk. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada teman pemilih ataupun lebih khusus lagi pimpinan partai politik tingkat daerah Kota Tomohon, kami sudah membuka helpdesk. Silakan kalau ada hal-hal penting, misalnya dalam hal kepengurusan atau hal-hal yang sifatnya administrasi, kelengkapan administrasi untuk pembunuhan administrasi, silakan kalau ada yang belum dipahami, silakan menghubungi kami. Nah, setidaknya kami dapat memberikan penjelasan-penjelasan ya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama dalam peraturan KPU nomor 4 ini. Ini sangat penting karena ada sejumlah syarat bagi partai politik calon peserta pemilu, sejumlah syarat bagaimananya mekanismenya, ya belum lagi soal identitas diri dari pengurus maupun keanggotaannya. Nah, ini hal ini sangat penting, sehingga sekali lagi pada kesempatan ini mohon izin teman-teman pimpinan partai politik calon peserta pemilu 2024, KPU Tomohon membuka diri untuk memberikan informasi. Ya, kami sudah membangun helpdesk yang ada. Setiap hari kerja boleh silakan datang di kantor, dan pasti ada petugas kami atau langsung kepada komisioner juga bisa untuk menjelaskan bagaimana proses-proses yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, Pak Ketua, di samping itu apakah ada lagi? Ya, kira-kira ya yang paling penting ini kan tadi saya berbicara soal tahapan-tahapan yang ada, antisipasi dari kami sebagai KPU yang ada di daerah disesuaikan dengan tahapan yang ada, instruksi yang ada, edaran yang ada. Nah, ini soal kemampuan SDM kita. Nah, tentunya bukan hanya saja kemampuan, tetapi profesionalisme kita. Nah, maka dari itu sejak dikeluarkannya PRKPU 4 kita melakukan internalisasi. Ini dikandung maksud agar supaya ini teman-teman sekretariat, teman-teman komisioner harus memahami satu persepsi bagaimana itu PRKPU 4 tahun 2022 itu. Nah, itu tentunya kita membangun profesionalisme. Di samping itu juga kami melakukan secara internal ya pengawasan yang cukup melekat dalam proses integritas dari penyelenggara itu sendiri. Nah, untuk Kota Tomohon senantiasa kami menyampaikan kepada teman-teman komisioner, teman-teman sekretariat, jaga terus integritas, jangan sampai pada proses tahapan pendaftaran verifikasi partai politik ditemukan ya, kita kan hanya manusia, bisa saja ada kelalaian atau kesalahan, kita anggap itu bukan suatu kesalahan, tetapi ternyata sesuai aturan itu suatu kesalahan. Nah, integritas itu cukup penting ya, kebocoran data dan lain sebagainya, karena data ini sangat penting. Jangan sampai kan KPU daerah juga diberikan kewenangan untuk membuka sistem informasi partai politik, itu kan bisa dibuka oleh operator kita. Nah, bukan berarti nanti ketika melihat sejumlah partai politik yang sudah mendaftar kemudian sudah diinput di sipol, datanya sudah ada, kemudian iseng-iseng ini karena pertemanan dengan ini si A, si B, si C, mulai main-main dari situ. Nah, integritas itu diuji seperti begitu. Nah, maka dari itu kami senantiasa menjaga integritas, profesionalitas kita agar supaya memang benar-benar apa yang harapan masyarakat, kepercayaan masyarakat, trust masyarakat terhadap penyelenggara pemilu itu memang tercipta, sehingga itu akan bermuara kepada tingkat partisipasi. Karena intinya di situ.
Bagaimana masyarakat mau berpartisipasi sedangkan penyelenggaranya udah tidak dipercaya lagi. Nah, ini yang harus dibangun. Nah, bangun itu harus rasa kebersamaan ini harus kita pupuk bersama-sama. Kalau ada persoalan-persoalan tentunya kita saling berkomunikasi. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan misalnya dari teman-teman partai politik calon peserta pemilu 2024 yang tidak bisa kita jawab, ya tentunya kita melaksanakan suatu mekanisme hierarki. Ya tentunya pimpinan kita provinsi yang akan memberikan penjelasan kepada kami, kemudian kami mentransfer kepada teman-teman partai politik calon peserta pemilu 2024. Nah, inilah sebenarnya suatu pekerjaan besar. Maka dari itu saya berharap untuk Kota Tomohon ya, kita bersama-sama masyarakat, stakeholder lainnya. Sebab tidak mungkin KPU berjuang sendiri untuk mensukseskan tahun pemilu 2024. Tidak mungkin tanpa peran dari masyarakat, tanpa peran dari lembaga-lembaga LSM, ya, teman-teman media, ya, kemudian dari stakeholder lainnya, pemerintah daerah, ya, teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari TNI. Ini kita harus satukan karena ini merupakan agenda nasional, ya, agenda nasional yang intinya harus sukses. Saya kira itu tambahan saya. Nah, teman pemilih, sebelum kita tutup podcast kita saat ini, Pak Ketua, closing statement. Ya, ini closing statement. Terutama mungkin ke partai politik calon peserta pemilu 2024. Nah, untuk di daerah tentunya ya. Nah, untuk di daerah ini ya kami menginformasikan, menghimbau ya sedapat mungkin teman-teman pengurus partai politik yang ada khususnya di Kota Tomohon ya untuk memastikan bahwa data yang dikirim ke DPP partai Anda itu memang benar-benar data yang sesuai dengan keadaan yang di lapangan ya. Tentunya keadaan yang ada valid ya. Kevalidan data itu penting. Itu sangat penting. Karena ada proses setelah pendaftaran itu, ada proses verifikasi. Baik verifikasi administrasi maupun faktual. Makanya itu harus dipastikan. Ya, contoh misalnya ya. Misalnya contoh begini. Kemungkinan bisa saja terjadi pengurus partai ternyata ditemukan pegawai negeri sipil. Nah, ini kan persoalan. Nah, sesuai dengan undang-undang yang ada kan tidak bisa. Dalam syarat partai politik tidak bisa. Syarat untuk menjadi partai politik tidak bisa bahwa keanggotaan partai politik itu non aparatur negara, ya, yang dibiayai oleh anggaran negara. Nah, ini yang sangat penting, ya. Jangan sampai ketika memasukkan keanggotaan atau kepengurusan ternyata yang bersangkutan itu adalah aparatur negara. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman partai politik calon peserta pemilu 2024. Ini menghindari agar supaya ketika terjadi verifikasi administrasi itu diharapkan tidak ada untuk wilayah Kota Tomohon, untuk seluruh partai yang tentunya yang akan ikut dalam pertarungan demokrasi di 2024. Saya kira ini yang paling penting saya sampaikan. Dan yang terakhir, teman pemilih secara umum, masyarakat Kota Tomohon dan masyarakat sekitar yang sempat menonton atau menyaksikan podcast Kota Tomohon, jangan lupa soal data pemilih. Ini berulang-ulang kali tidak henti-hentinya kami menyampaikan ya, tahapan pemutaran data pemilih setelah pemiluan terakhir yaitu Pilkada 2020 ya, Pilkada Wali Kota, kita melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini dikandung maksud agar supaya kita mutahirkan ya pemilih-pemilih untuk mendapatkan daftar pemilih tetap. Nah, dengan harapan di tahun 2024 kita mendapatkan pemilih yang memang berkualitas. Itu harapan kita. Nah, maka dari itu proses-proses itu harus ada dukungan masyarakat secara umum. Ya, misalnya melapor apabila belum terdaftar, melapor misalnya dia sudah berubah status, misalnya dari sipil sudah jadi TNI atau Polri, atau sebaliknya, atau sudah 17 tahun pindah memilih, pindah domisili. Nah, itu kita saling komunikasi dan KPU senantiasa menantikan informasi-informasi itu. Ini sangat penting bagi pelaksanaan pemilu di 2024. Nah, di samping itu juga dalam waktu dekat ini tentunya kita akan melaksanakan sosialisasi dan saya berharap kalau ada undangan baik secara daring maupun luring ya tentunya tolong hadir, karena pada prinsipnya kami ingin menyampaikan
hal-hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu 2024. Saya kira demikian, dengan harapan semoga kita tetap menjaga kesehatan ya, karena COVID-19 belum berakhir. Jaga kesehatan, tetap bahagia bersama KPU, riang gembira menjelang pemilu 2024, karena itu suatu pesta demokrasi secara nasional untuk Indonesia lebih maju ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua sudah hadir di studio saat ini. Terima kasih juga teman pemilih karena sudah bersama dengan kami, dan mungkin ini boleh bermanfaat terutama kepada partai politik calon peserta pemilih tahun 2024. Terima kasih, sampai jumpa.